Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika wajib. Pada kali ini kita akan belajar tentang ragam dan simpangan baku. Anak-anak, apa itu ragam dan apa itu simpangan baku? Baiklah, kita akan belajar bersama-sama. Anak-anak, untuk materi ragam dan simpangan baku adalah materi yang ketiga dari ukuran penyebaran data. Setelah kita sudah mempelajari yang pertama jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil. Kemudian berikutnya kita sudah mempelajari tentang simpangan rata-rata. Dan kali ini kita akan pelajari tentang ragam dan simpangan baku. Anak-anak, seperti yang ditampilkan di video ini, yaitu ada ragam dan simpangan baku. Ragam itu adalah dikenal dengan variansi, di mana ragam dilambangkan sebagai S kuadrat ya. Dan kita mengenal ada ragam data tunggal, ada ragam data berkelompok. Nah, masing-masing itu ada rumusnya untuk mencari nilai ragam pada data tunggal ada, kemudian nilai ragam pada data berkelompok. Anak-anak, untuk menentukan ragam data tunggal, anak-anak cukup dengan menggunakan rumus S kuadrat adalah sama dengan sigma N, yaitu dari I mulai dari 1 ya. Kemudian adalah penjumlahan daripada XI dikurangi dengan X rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N. Di mana N itu adalah banyak data, kemudian XI adalah nilai dari data ke I, dan X yang digaris di atasnya yaitu rata-rata atau min. Dan kemudian rumus yang tadi itu bisa disederhanakan atau sama dengan S kuadrat sama dengan 1/N sigma dari N mulai dari I sama dengan 1 yaitu XI kuadrat dikurangi X rata-rata dikuadratkan. Jadi itu untuk ragam data tunggal. Nanti kita akan pelajari penggunaan rumus tersebut dalam suatu contoh soal. Kemudian untuk ragam data berkelompok, ini tentunya ada perbedaan di dalam frekuensi ya. Di mana S kuadrat sama dengan sigma N, yaitu dari I, mulai dari 1 ya. Hasil kali dari frekuensi dikalikan dengan selisih nilai tengah ya. Nilai tengah kelas ke I, yaitu XI dikurangi nilai rata-rata dikuadratkan dibagi dengan jumlah dari frekuensi ya, atau sigma N I mulai dari 1 ya. Itu artinya jumlah dari frekuensi tersebut. Atau dengan kata lain, ragam data berkelompok bisa dicari dengan S kuadrat sama dengan 1/N, yaitu sigma N mulai dari data pertama dan seterusnya. Kemudian hasil kali frekuensi, kemudian dikalikan dengan nilai tengah kelas ke I dikuadratkan dikurangi rata-rata dikuadratkan, yaitu untuk mencari ragamnya. Nanti kesemuanya rumus tersebut nanti kita akan cari melalui contoh soal. Kita lanjut dulu simpangan baku ya, karena ini ada kaitannya ya antara rumus yang ragam dengan simpangan baku. Bapak jelaskan dulu apa itu simpangan baku. Simpangan baku dikenal juga dengan deviasi standar, di mana simpangan baku dilambangkan dengan S. Nah, simpangan baku merupakan akar kuadrat daripada ragam. Jadi ragam di atas kan sudah ada, jadi ragam data tunggalnya, kemudian ragam data berkelompok. Sehingga untuk menentukan simpangan baku data tunggal itu adalah merupakan akar kuadrat daripada ragam ya. Jadi
Kalau rumusnya adalah, tadi kan rumus ragamnya S kuadrat sama dengan sigma N mulai dari data yang pertama, kemudian di selisih antara data ke I dikurangi nilai rata dikuadratkan per banyak data kan. Jadi simpangan bakunya berarti akar dari ragam tersebut. Satu akar dari S kuadrat ya. S sama dengan akar daripada S kuadrat. Ya tinggal menaruh rumus S kuadrat itu di dalam sebuah tanda akar. Begitu juga yang terjadi dengan simpangan baku data berkelompok ya. Ya, sama dengan S sama dengan akar daripada S kuadrat dari simpangan baku pada dari ragam dari ragam data berkelompok. Jadi itu ya, seperti nanti anak-anak seorang dicatat materi yang Bapak sampaikan tadi itu, sehingga anak-anak dapat membaca dengan jelas ya. Baiklah, kita akan berlanjut dengan contoh soal, yaitu contoh soal ragam data tunggal, ragam data berkelompok, kemudian simpangan baku. Baiklah anak-anak, kita lanjut dengan contoh soal. Kita akan beralih kepada contoh, yaitu menentukan ragam pada data tunggal ya. Nah, lihat itu permasalahan di video ini. Tentukan ragam dari data 7, 4, 6, 8, dan 5. Di sana Nana dapat melihat bahwa jumlah data atau N-nya adalah 5 ya, yaitu 7, 4, 6, 8, 5. Nah, untuk memudahkan anak mengerjakan soal ini, tentunya anak buat tabel ya, tabel kebutuhan daripada rumus tersebut. Yang pada kolom pertama anak taruh XI ya, data ke I, itu anak urutkan dari data terkecil ke terbesar ya untuk memudahkan ya. Kemudian anak-anak di kolom yang kedua anak-anak membuat yaitu data ke I dikurangi nilai rata-rata, dan kolom yang ketiga yaitu kuadrat daripada selisih antara nilai ke I dengan nilai rata-rata. Nah, jadi di sini nampak bahwa setelah kita urutkan 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga sigma XI atau jumlah XI secara keseluruhan dari 5 angka itu adalah 30. Kemudian bagaimana kita menentukan untuk mengisi data di kolom yang kedua, yaitu data ke I dikurangi rata-rata. Kita harus mencari rata-rata terlebih dahulu ya, di mana rata-rata itu adalah sigma dari data ke I, atau jumlah data ke I keseluruhan dibagi banyak data. Nah, jumlah dari data keseluruhan adalah 30, kemudian banyak data adalah N, sehingga 30 bagi N sama dengan 6. Nah, untuk mendapatkan ragam dari data tersebut, tentunya kita harus mengisi kolom yang kedua dan ketiga. Kolom yang kedua yaitu data ke I dikurangi dengan rata-rata. Kita mendapatkan tadi rata-ratanya adalah 6 ya. Nah, untuk data ke 4 nilainya 4 itu yaitu 4 dikurangi rata-rata kan. 4 dikurangi 6 adalah min 2. Kemudian 5 dikurangi 6 adalah min 1. Selanjutnya data yang ketiga yaitu 6 dikurangi 6 adalah 0. 7 dikurangi 6 adalah 1. Kemudian 8 dikurangi 6 adalah 2. Jadi hasil kuadrat daripada selisih data ke I dengan rata-rata ya, min 2 kuadrat sama dengan 4. Min 1 kuadrat adalah 1. 0 kuadrat adalah 0, 1 kuadrat adalah 1, 2 kuadrat adalah 4. Jadi sigma daripada selisih data ke I dengan rata-rata dikuadratkan adalah
10 ya. 4 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 4. Sehingga ragamnya dapat kita cari. Ragam atau S kuadrat sama dengan 1 per N dikalikan dengan jumlah data ya. Dari data pertama sampai data kelima, yaitu selisih antara data ke I dengan rata-rata dikuadratkan, yaitu kan ini dari kolom yang ketiga dapatkan sigma dari XI dikurangi rata-rata dikuadratkan sama dengan 10 kan, dibagi dengan seper N atau dikali dengan seper N, yaitu 1/5 dikali 10 sama dengan 2. Jadi nilai ragamnya dari data tersebut adalah 2. Anak-anak, ada cara lain untuk menentukan ragam dari data 7, 4, 6, 8, 5. Anak-anak membuat tabel yaitu sebanyak 2 kolom ya, seperti yang terlihat pada video itu. Kemudian anak-anak di kolom pertama buat data ke I ya, yaitu dari kecil ke besar 4, 5, 6, 7, 8, di mana jumlah data keseluruhannya adalah 30. Kemudian anak-anak kuadratkan itu di kolom yang kedua buat data, yaitu di XI kuadrat ya. 4 dikuadratkan 16, 5 dikuadratkan 25, 6 dikuadratkan 36, 7 dikuadratkan 49, dan 8 dikuadratkan 64, sehingga jumlah daripada data ke I dikuadratkan itu adalah 190. Kemudian seperti tadi diketahui bahwa rata-rata atau minnya adalah sigma daripada data ke I dibagi banyak data, yaitu 30 dibagi 5 sama dengan 6. Sehingga ragam itu dapat dicari dengan seper N dikali sigma ya. Sigma N ya, banyak data ya, dari mulai data yang pertama. Kemudian dikalikan dengan data ke I dikuadratkan dikurangi nilai rata-rata dikuadratkan, sehingga diperoleh N-nya kan 5, 1/5 dikali XI kuadrat kan 190, kemudian dikurangi dari rata-rata dikuadratkan, ratanya 6, 6 dikuadratkan, sehingga menjadi 990 dibagi 5, yaitu 38 dikurangi 36 sama dengan 2. Jadi nilai ragamnya adalah 2. Jadi di sini anak-anak bisa menggunakan rumus yang tadi, yang sudah dijelaskan tadi, atau rumus yang ini ya. Cara lain, dua cara ya. Cara yang pertama tadi dan cara yang kedua, namun nilai ragamnya tetap sama, adalah 2. Anak-anak, untuk contoh yang berikutnya kita akan menentukan simpangan baku ya dari suatu nilai ulangan sekelompok siswa ya. Itu anak lihat di video ada nilai ulangan sekelompok siswa sebagai berikut ya. Kemudian di sana ada baris pertama nilai ya. Nilainya dari 5, 6, 7, 8, 9. Dengan frekuensi, yaitu 5-nya frekuensinya sebanyak 3, 6-nya ada 6, 7 ada 4 frekuensinya, kemudian 8 ada 2, dan 9 ada 5. Lalu bagaimana caranya menentukan simpangan bakunya? Tentu anak-anak membuat tabel yang berisikan dengan identitas sesuai dengan rumus daripada simpangan baku tersebut. Pertama, di kolom yang pertama anak-anak cantumkan di sana data ke I ya, yaitu atau nilai datanya yaitu 5, 6, 7, 8, 9.
Kemudian di kolom yang kedua ada frekuensi ya. Frekuensi yang pertama untuk data yang 5 itu adalah 3 frekuensinya. Kemudian data yang 6 ada 6. Nah, kemudian 7 ada 4, 8 ada 2, dan data yang ke-9 ada nilainya 9 itu ada 5. Kemudian sesuai dengan rumus yang diminta, anak tentunya harus mencari hasil kali dari frekuensi dengan data ke I ya. Yaitu 3 dikali 5 sama dengan 15, 6 kali 6 sama dengan 36, 4 kali 7 sama dengan 28, 2 kali 8 sama dengan 16, kemudian 5 kali 9 sama dengan 45. Sehingga jumlah dari kolom yang kedua dulu ya, FI itu adalah sigma FI sama dengan 20. Dan jumlah dari kolom yang ketiga FI kali XI adalah sigma FI kali XI adalah 140. Dari sana kita akan dapatkan nilai rata-ratanya, yaitu 140 dibagi 20 sama dengan 7. Nah, untuk mencari simpangan bakunya, perlu kita juga ketahui yaitu hasil kuadrat daripada selisih data ke I dengan rata-rata. Dan hasil perkalian frekuensi dengan selisih antara data ke I dengan rata-rata dikuadratkan, yaitu di masing-masing di kolom yang keempat dan kelima. Kita lihat sekarang nilai data ke I dikurangi rata-rata dikuadratkan. XI-nya sekarang 5. 5 dikurangi 7 itu rata-ratanya adalah 7 ya. Jadi 5 kurang 7 sama dengan 2. 2 dikuadratkan 4. Kemudian 6 dikurangi 7 min 1. Min 1 dikuadratkan 1. Kemudian data ketiga yaitu 7. 7 dikurangi 7, 0. 0 dikuadratkan 0. Kemudian data keempat yaitu 8. 8 dikurang 7, 1. 1 dikuadratkan 1. Kemudian 9 dikurang 7, 2. 2 dikuadratkan 4. Yaitu itu nilai daripada selisih antara XI dengan rata-rata dikuadratkan. Nah, sekarang di kolom berikutnya, kolom yang ke-6, maksudnya yang kelima ya, itu frekuensi dikalikan dengan selisih antara data ke I dengan rata-rata dikuadratkan. FI-nya berapa? 3 ya. 3 dikali 4, 12. Coba lihat ya tabel di videonya, di gambarnya. Kemudian 6 dikali 1, 6. 4 dikali 0, 0. 2 dikali 1, 2. Dan 5 dikali 4, 20. Jadi jumlah daripada hasil kali frekuensi dengan selisih data ke I dengan rata-rata dikuadratkan adalah 40. Sehingga simpangan bakunya adalah akar dari jumlah hasil kali frekuensi dikalikan selisih dengan data ke I dengan rata-rata dikuadratkan dibagi dengan jumlah daripada frekuensi ya. Sehingga hasilnya akar 40 dibagi 20 sama dengan akar berapa? 40 bagi 20 2 ya. Jadi nilainya adalah akar 2. Jadi simpangan bakunya adalah sebesar akar 2. Kemudian cara yang lain ya. Cara yang kedua yaitu anak-anak harus menampilkan sesuai dengan rumus yang kedua ya. Untuk data berkelompok ya. Yaitu
Simpangan bakunya adalah 1/n, akar dari 1/n dikalikan sigma dari Fi I kuadrat dikurangi rata-rata dikuadratkan. Sehingga kita harus membuat tabel seperti yang Anda lihat di video ya, digambar pada video tabel di video. Kolom pertama XI, data ke I ya, yaitu data yang 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita buat juga di kolom yang kedua frekuensinya, itu masing-masing untuk nilai 5 atau data dengan angka nilainya 5 adalah 3. Yang 6, 6, 7, 4, 8-nya 2, 9-nya 5. Sehingga jumlah dari frekuensi tersebut adalah 20. Kemudian untuk XI kuadrat tentunya kan 5 dikuadratkan 25. 6 dikuadratkan 36. 7 dikuadratkan 49. 8 dikuadratkan 64. 9 dikuadratkan sama dengan 81. Sehingga hasil kali frekuensi dengan data ke I yaitu 3 kali 5, 15. Lihat tabelnya. 6 kali 6, 36. 4 kali 7, 28. 2 kali 8, 16. 5 kali 9, 45. Sehingga Fi dikali XI dikuadratkan, Fi-nya berapa? 3 ya. XI kuadrat untuk data yang pertama 5 kuadratkan 25 ya. 3 dikali 25 berapa? 75. Kemudian yang kedua Fi-nya 6. 6 dikali 6 kuadrat, 36 kali 6, 216. Kemudian yang ketiga F-nya 4. 4 dikali 7 dikuadratkan, 4 kali 49, 196. Kemudian data yang keempat frekuensinya 2 ya. 2 dikalikan 8 kuadrat, 64 kali 2, 128. Kemudian data terakhir yaitu frekuensinya 5. 5 dikali 9 dikuadratkan, 5 kali 81 yaitu 405. Sehingga total ya, sigma dari Fi kali XI dikuadratkan adalah 1020. Sehingga simpangan bakunya adalah berapa? Nah, rata-ratanya tadi kan sigma Fi kali XI dibagi sigma Fi yaitu 140 dibagi 20 ya. Itu adalah rata-ratanya. Sehingga nanti didapat simpangan baku, rumusnya akar 1/n yaitu sigma Fi XI dikuadratkan dikurangi rata-rata dikuadratkan. Rata-ratanya 7 kan. Jadi N-nya 20 itu sigma Fi sama dengan N sama dengan 20 itu. Kemudian 1/n-nya 1/20 dikali jumlah daripada hasil kali frekuensi dengan data ke I di kuadrat itu 1020 dikurangi rata-rata kuadrat 7 kuadrat sehingga akar 51 ya. 1020 dibagi 20 adalah 51 dikurangi 7 kuadrat 49 sehingga akar 51 dikurang 49 adalah akar 2. Jadi simpangan bakunya adalah akar 2. Jadi anak-anak bisa menentukan simpangan baku dengan beberapa cara ya, dua cara ya. Jadi anak-anak bisa menggunakan kira-kira cara yang mana lebih nyaman atau lebih mudah untuk digunakan. Ya, itu untuk menentukan simpangan baku dari data berkelompok ya. Nanti kita akan mencoba lagi contoh yang lain. Anak-anak untuk contoh
soal berikut kita akan menentukan ragam dan simpangan baku dari data berikut ya, tentunya data berkelompok. Seperti anak-anak lihat dalam video itu ada tabel ya yang berisikan nilai dan frekuensi. Di sana dalam kolom nilai kita menemukan 6 interval kelas ya. Nilai 15 sampai 19 ada 5, nilai 20 sampai 24 ada 8, nilai 25 sampai 29 ada 10, nilai 30 sampai 34 ada 12, nilai 35 sampai 39 ada 9, dan nilai 40 sampai 44 ada 6. Nah, untuk menentukan ragam dan simpangan baku, tentunya dari rumus-rumus yang anak-anak sudah pelajari tadi di depan, kita harus membuat apa-apa yang ada dalam rumus itu dalam bentuk suatu tabel ya. Jadi kita akan mencoba sekarang buat tabel sesuai dengan tagihan rumus ya. Untuk kolom yang pertama yaitu kolom usia, atau mungkin nilai ya, atau usia atau tadi kan dibilang nilai di kolom pertama, ternyata itu usia ya, atau nilai usia yaitu 15 sampai 19 dengan nilai tengahnya XI, itulah titik tengah ya. Karena untuk data berkelompok XI itu adalah titik tengah, sedangkan untuk data tunggal XI adalah data ke I. Sehingga untuk usia 15 sampai 19 yaitu 15 tambah 19 berapa? 34. 34 dibagi 2, 17. Jadi nilai tengahnya ada 17. Dan selanjutnya untuk kelas yang kedua 20 tambah 24 dibagi 2, 22. Kemudian 25 tambah 29 dibagi 2, 27. Kemudian 30 tambah 34 dibagi 2, 32. 35 ditambah 39 dibagi 2, 37. Kemudian 40 ditambah 44 adalah 84 bagi 2, 42. Kemudian untuk FI-nya kita salin saja. Di soal frekuensinya berapa? Yaitu untuk kelas yang pertama frekuensinya 5 dan seterusnya sampai kelas yang ke-6 adalah 6. Itu kita bawa ke kolom yang ketiga di kolom FI. Nah, dari 6 kelas itu ya, 6 kelas interval kelas itu frekuensinya kita jumlahkan, sigma FI-nya 5 tambah 8 tambah 10 tambah 12 tambah 9 tambah 6. Kemudian pada kolom yang keempat kita isi di sana frekuensi dikali dengan data ya. Frekuensi pertama dikali dengan data yang pertama dan seterusnya. Yaitu lihat kolom ketiga FI-nya 5. Kolom kedua XI-nya 17. 5 kali 17 85. Kemudian untuk yang ke kelas yang kedua 8 dikali 22 176. Kemudian data interval kelas yang ketiga 10 dikali 27 270. Kemudian 12 kali 32 384. Kemudian 9 dikali 37 333. Dan 6 dikali 42 sama dengan 252. Sehingga sigma atau jumlah daripada perkalian frekuensi dengan nilai tengah adalah 1500 ya, 1500. Aduh, kita selesaikan dulu ya. Kolom yang berikutnya adalah selisih antara nilai tengah dengan rata-rata ya. Nah, rata-ratanya adalah apa? Rata-ratanya adalah sigma FI kali XI dibagi sigma FI atau N ya. Yaitu 1500 dibagi 50 sama dengan berapa? Rata-ratanya adalah 30. Ya, 30.
Nah, kita lanjut mengisi tabel berikutnya, yaitu tabel selisih antara data KI dengan rata-rata dikuadratkan. Tadi rata-ratanya kan 30 ya. 1500 dibagi 50 adalah 30. Sehingga selisih data KI dengan rata-rata dikuadratkan. Lihat kolom kedua XI. 17 dikurangi 30 berapa? Yaitu 13. 13 dikuadratkan 169. Itu untuk interval kelas yang pertama ya. Kemudian berikutnya XI-nya berapa? 22 dikurangi 30 sama dengan 8 ya. Dikuadratkan jadi 64. Kemudian interval kelas yang ketiga XI-nya 27. 27 dikurangi 30 adalah min 3. Min 3 dikuadratkan 9. Yang interval kelas yang keempat XI-nya 32. 32 dikurangi 30 adalah 2. 2 dikuadratkan adalah 4. Kemudian interval kelas yang keempat 37. 37 dikurangi 30 adalah 7. 7 kuadrat adalah 49. Kemudian interval kelas yang terakhir yaitu 42. 42 dikurangi 30 sama dengan 12. 12 kuadrat sama dengan 144. Nah, baru kita cari untuk kolom yang ke-6, yaitu frekuensi dikali selisih antara data nilai tengah dengan rata-rata dikuadratkan. Yaitu FI-nya berapa? 5. 5 dikali selisih antara data KI dengan rata-rata kuadrat adalah 169. 5 dikali 169 adalah 845. Kemudian 8 dikali 64 adalah 512. Kemudian di interval kelas yang ketiga 10 dikali 9 adalah 90. Kemudian interval kelas yang keempat 12 dikali 4 adalah 48. Lihat di kolom ketiga lagi. Untuk interval kelas yang ke-5 9 dikali 49 adalah berapa? 441. Dan terakhir 6 dikali 144 adalah 864. Jadi sigma daripada F dikalikan selisih antara nilai tengah dengan rata-rata dikuadratkan adalah 2800. Jadi demikian anak-anak, kita akan mencari simpangan baku dan ragamnya, atau ragam dan simpangan bakunya. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak untuk selanjutnya. Nah, dari data yang ada di tabel tadi kita telah buat, di mana rata-ratanya adalah sigma FI kali XI dibagi sigma F atau N-nya, yaitu 1500 bagi 50 sama dengan 30. Sehingga dengan mengetahui rata-ratanya, tentunya kita bisa mencari selisih antara data KI dengan rata-rata dikuadratkan tadi. Sehingga ragamnya S kuadrat sama dengan sigma daripada FI dikali selisih antara nilai tengah dengan rata-rata dikuadratkan dibagi dengan sigma FI atau N-nya. Sehingga 2800, coba lihat tadi tabel yang kita buat tadi, dibagi 50 sama dengan 56. Lalu berapa simpangan bakunya? Simpangan baku itu adalah akar daripada ragam. Sehingga S sama dengan akar 56, yaitu 2 akar 14. Jadi nilai ragamnya adalah 56 dan simpangan bakunya adalah 2 akar 14. Anak-anak, ada cara lain untuk menentukan
ragam dan simpangan baku dari tabel tadi, yaitu kita salin ya dengan berapa kolomnya? 6 kolom ya. Kolom yang pertama adalah usia atau nilai usia ya. Usia 15 sampai 19 dengan titik tengah adalah 17. 15 tambah 19 kan bagi 2 17. Kemudian interval kelas 20 sampai 24 dengan nilai tengah 22. Ingatlah kalau di data berkelompok XI itulah nilai tengah. Kalau data tunggal XI itulah data ke I. Kemudian interval kelas yang ketiga 25 sampai 29 itu nilai tengahnya 27. Kemudian 30 sampai 34 nilai tengahnya 32. Kemudian 35 sampai 39 nilai tengahnya 37 ya. 35 tambah 39 bagi 2 kan 37. Kemudian 40 sampai 44 nilai tengahnya adalah 42. Kemudian tabel berikutnya di kolom yang ketiga yaitu XI dikuadratkan ya. 17 kuadrat 289. 22 kuadrat 484. 27 kuadrat 729. 32 kuadrat 1024. 37 kuadrat 1369 dan 42 kuadrat 1764. Kemudian di kolom yang keempat kita salin FI-nya ya. FI pada tabel yang di atas tadi kan untuk interval 16 sampai 19 dan seterusnya sampai 40 sampai 44 yaitu berturut-turut adalah 5. Kemudian 8, 10, 12, 9 dan 6 sehingga sigma FI-nya atau N-nya sama dengan 50. Kemudian bagaimana halnya dengan kolom yang kelima, hasil kali frekuensi dengan titik tengah. Lihat frekuensinya di kolom keempat. 5 dikali 17 sama dengan 85. 8 dikali 22 sama dengan 176. 10 dikali 27 sama dengan 270. 12 dikali 32 sama dengan 384. Kemudian 9 dikali 37 sama dengan 333. Kemudian di kolom FI yang terakhir 6 dikali titik tengahnya 42 adalah 252. Sehingga diperoleh sigma dari hasil perkalian frekuensi dengan titik tengah adalah 1500. Sehingga dari sana kita dapatkan rata-ratanya ya. Rata-ratanya sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI sama dengan 1500 dibagi 50 sama dengan 30. Nah, untuk menentukan ragamnya tentunya kita harus mencari perkalian dari frekuensi atau FI dengan XI dikuadratkan. Sehingga kita buat kolom lagi satu, kolom yang ke-6 ya. Yaitu FI dikali XI kuadrat ya. Untuk interval kelas yang pertama FI-nya 5. 5 dikali 289 berapa? 1445. Kemudian interval kelas yang kedua yaitu FI-nya 8. 8 dikali 484 yaitu 3872. Kemudian interval kelas yang ketiga FI-nya 10. 10 dikali titik tengah dikuadratkan 729. Hasilnya 7290. Kemudian yang keempat, interval kelas yang keempat FI-nya 12 dikali XI kuadrat yaitu 1024, hasilnya 12288. Kemudian interval yang kelas yang kelima FI-nya 9 dikali 1369 yaitu 12.321. Terus yang terakhir FI-nya 6 dikali 1764 adalah
10.584, sehingga jumlah atau sigma dari Fi dikali Xi dikuadratkan adalah 1445 ditambah 3872 ditambah 7290 ditambah 288 ditambah 12.321 ditambah 10.584, sehingga jumlah keseluruhannya adalah 47.800. Lalu bagaimana ragamnya? Ragam sama dengan S kuadrat dikali 1/N dikali sigma Fi kali Xi dikuadratkan dikurangi nilai rata-rata dikuadratkan, sehingga akan mendapatkan 1/N-nya 1/50 dikali sigma daripada hasil kali Fi dengan Xi kuadrat adalah 47.800 dikurangi kuadrat rata-rata kuadrat yaitu 30 kuadrat, sehingga hasilnya 1/50 kali 47.800 adalah 956. 30 kuadrat sama dengan 900, sehingga 956 dikurangi 900 adalah 56. Jadi ragam dari data pada tabel tersebut adalah 56. Lalu berapa simpangan bakunya? Simpangan bakunya atau S itu adalah akar S kuadrat, akar daripada ragam, sehingga simpangan bakunya adalah akar 56 itu dimudahkan disederhanakan menjadi 2 akar 14. Jadi ragamnya adalah 56 dan simpangan bakunya adalah 2 akar 14. Baiklah anak-anak sekalian, demikian tadi kita sudah mempelajari ragam dan simpangan baku. Nanti diharapkan nanti setelah Bapak mengasihkan tugas pada kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik. Tentunya harus tahu ya bagaimana ragam data tunggal, bagaimana ragam data berkelompok, bagaimana ragam data berkelompok, bagaimana dengan data simpangan baku, data tunggal ataupun data kelompok. Jadi di sini bedanya adalah Xi itu pada data tunggal adalah merupakan data ke I, sedangkan pada data kelompok adalah nilai tengah. Jadi adik-adik atau anak sekalian, tolong pelajari ya rumusnya dan bagaimana caranya untuk menggunakan rumus itu. Tentunya anak-anak harus membuat tabel-tabel tertentu untuk membuat data-data yang diisyaratkan pada rumus yang ada, sehingga nantinya anak-anak bisa mengerjakan tugas untuk mencari ragam dan simpangan baku dengan baik. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini Bapak sudahi. Ingat, rajin belajar, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga anak-anak dapat belajar tatap muka secara maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.